Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif saya. Salam perspektif saya. Teman-teman, pada pagi hari ini kita ada yang berbeda, tapi pertama saya harus menyampaikan ini nuansanya masih nuansa hari raya. Mohon maaf lahir batin semuanya dimanapun teman-teman perspektif saya berada. Ini kita sudah kedatangan tamu pagi-pagi, tamu yang tokoh senior sih sebenarnya, ini sahabat, guru, jadi full service lah. Beliau ini walaupun usianya di atas saya, tetapi kerap bisa jadi sahabat. Selain juga memang dalam konteks politik, keilmuan, tentu saja saya adalah muridnya. Karena usia saya seumurannya sebenarnya dengan cucu-cucunya, sebenarnya anaknya lah. Sekarang kita anaknya. Tapi tokoh kita ini nggak pernah kelihatan tua, teman-teman. Saya sudah bersama Bapak Haji Syihabuddin Siddiq dari Cilegon. Kita sampai salam dulu, Kang Haji. Salam perspektif saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Bapak Haji Syihabuddin Siddiq. Memang kalau di Cilegon tuh ada dua. Kalau bicara Pak Haji Syihabuddin Dewan, ada dua ya, Kang Haji ya. Nah, pembicaraan kita pada pagi hari ini kita akan ngomongin soal potensi SDM lokal dalam kancah politik nasional menyiapkan 2024 dengan mendorong kader daerah ke Senayan dalam konteks impact dari Dapil. Ini kita memang sudah menghadirkan tokoh yang tepat gitu ya. Nanti kita ngobrol banyak hal, tapi paling tidak saya ingin memberikan sebuah narasi sedikit. Jadi pengantarnya adalah bahwa keterwakilan daerah dalam konteks politik nasional kerap masih menjadi sebuah harapan panjang. Tokoh-tokoh yang kerap mewakili daerah dalam pusaran politik nasional masih didominasi oleh tokoh-tokoh yang bukan lahir dari rahim masyarakat di daerah. Kemudian inilah yang kerap kita curigai, bahwa keberpihakan tokoh politik nasional dalam komitmen pembangunan daerah selalu kita pertanyakan dan kerap kita ragukan. Dari mulai suara untuk mengakomodir percepatan pembangunan untuk daerah, penataan jalan, hingga kebijakan dasar kesejahteraan masyarakat, hingga sulitnya para tokoh daerah ini bisa manggung dan mengisi ruang-ruang jabatan publik di tingkat nasional. Ini kemudian menjadi serius meskipun sebenarnya otonomi daerah sudah lebih terbuka dan mengakomodir itu. Namun faktanya untuk merealisasikan jalan panjang otonomi daerah tersebut tidak menjadi sentralistik dan lebih berpihak terhadap kepentingan daerah, tidak semudah dan semurah membalikan telapak tangan kita. Nah, itu nanti yang akan kita konfirmasi pagi ini. Akan berbicara banyak dengan salah satu tokoh Banten yang jika dilihat dari karir politiknya, Pak Haji Syihab ini begitu moncer, dan sejarah panjang di parlemennya itu nggak pernah tidak terpilih. Kalau beliau sudah maju, saya kira kepercayaan masyarakat itu selalu full diberikan dari mulai di kota. Sekarang di kota itu kalau tidak salah 3 periode ya, 3 periode itu selalu dari 3 partai selalu terpilih. Artinya memang komitmen lalu kemudian amanah itu memang dipegang teguh oleh Pak Haji Syihab. Nah, sekarang kemudian menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Banten dari Dapil Kota Cilegon. Kita akan ngobrol banyak dengan Bapak Haji Syihab. Kita mulai ya, Kang Haji ya. Kang Haji, ini saya pengen tahu juga ini. Meskipun sering kita ngobrol, tapi kelihatannya kita rasanya juga perlu kita tanyakan soal-soal yang mendasar. Jadi mulai kapan sebenarnya Kang Haji ini berkarir di dunia sosial? Terima kasih Kang Haji Fahmi. Selain selaku Ketua CCSR Kota Cilegon, beliau juga selaku Direktur salah satu perusahaan. Ya, full karir lah ya. Alhamdulillah, minal faizin. Saya diberi waktu untuk ngobrol-ngobrol tentang beberapa hal yang berkaitan dengan tugas saya selaku wakil rakyat. Yang pertama, bahwa saya mulai menjajakan diri sebagai pekerja sosial itu, kalau saya hitung ke belakang ya cukup panjang. Persisnya yang saya ingat itu
mulai dari tahun 90 saya sudah mencoba menjajakan diri menjadi tenaga sosial di masyarakat dan untuk bagaimana mewarisi perjuangan orang tua dalam hal resources atau sumber daya manusia khususnya di pendidikan. Ngajar. Jadi guru madrasah ibtidaiyah. Guru agama ya. Guru agama. Wah, Ustadz, jadi emang lengkap ini Ustadz. Itu saya sambil menyelesaikan tugas akhir di perkuliahan. Ya. Selain saya memang aktif di Senat dulu, saya juga aktif di organisasi seni melanglang buana di daerah Banten. Tapi saya ingat pesan guru saya bahwa ujian kamu yang terakhir hidup menentukan langkah masa depan itu adalah bagaimana kamu bisa hidup di tengah komunitas apa yang dibutuhkan oleh mereka. Saat itu memang di tempat kami yang dibutuhkan adalah bagaimana meningkatkan taraf pendidikan. Tahun 90 saya coba all out untuk merubah wajah pendidikan warisan orang tua saya dan para leluhur saya. Saya mulai coba tingkatkan secara fisik dari yang sederhana menjadi yang luar biasa. Sekaligus juga saya tahun itu mendirikan strata sekolah yang lebih tinggi. Dari madrasah ibtidaiyah naik ke madrasah sanawiyah, sekaligus bangun secara fisik dari sekian lokal menjadi sekian lokal di lantai 2. Berbarengan itu pula di tahun 1994 didampingi dengan para guru-guru saya termasuk Bapak Kiai Haji Mas Rian Makmun dan kawan-kawan. Saya orang muda yang selalu diberi support untuk tetap aktif dan alhamdulillah dengan jeda sekian tahun saya dapat mendirikan SMA Al Khairiyah pula Di kampung Penawan, lingkungan Kelurahan Kebangsaan. Dan alhamdulillah memang apa yang saya dapatkan dari bangku sekolah, zaman sekolah sanawiyah, aliyah sampai di perguruan tinggi, saya coba aplikasikan agar bagaimana kita mendapatkan hati dan kepercayaan di masyarakat dengan ilmu yang sedikit saya miliki itu, kemudian impact-nya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan waktu itu satu-satunya SMA Al Khairiyah yang ada di Ciwandan itu lahir di kampung saya, di kampung Penawan. Dan alhamdulillah pula saat itu dengan niat yang tulus dan ikhlas, saya memang pekerja charity, pekerja nirlaba, tapi semangat saya tetap membara karena saya punya cita-cita agar masyarakat saya bisa bangkit dari keterpurukan soal ketertinggalan pendidikan. Pada tahun 1994, alhamdulillah waktu itu ada perusahaan besar yang cukup punya perhatian dengan saya menawarkan program karena waktu itu kami masih sangat kekurangan sekali. Dari mulai perpustakaan, alat peraga, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia dan sebagainya. Dengan modal apa adanya saya cupang-camping, saya diterima oleh salah satu perusahaan PT Tripolita Indonesia. Waktu itu kimia itu ya? Kimia. Waktu itu dipimpin oleh Insinyur Jatiman. Allah maghfirlahu warahmu, mudah-mudahan maafkan sama Allah. Dia memberi bantuan secukupnya. Fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah dari mulai buku paket, buku perpustakaan, tursu, mikroskop, mesin ketik, sarana olahraga. Nilainya kalau saya hitung di sekarang itu ratusan juta mungkin. Dan sebagai sebuah kehormatan saya tawarkan kepada beliau, Pak, supaya seremoni ini adalah punya legalitas, saya undang Pak Wali Kota Cilegon waktu itu masih kota administratif, almarhum Bapak Haji Makmun Suhari. Wali waktu kotanya itu yang memberikan, dan saya adalah orang muda yang memberikan sambutan, mengapresiasi perusahaan yang begitu care dengan lingkungan, perusahaan kimia, begitu bangganya melihat ada SMA lalu dia menyumbangkan dana yang cukup besar, dan itu tidak dalam bentuk uang saya menerimanya, sudah dalam bentuk barang fasilitas semua, ya, fasilitas sekolah. Dan Pak Makmun Suhari mengucapkan selamat pada saya, termasuk beliau mendoakan pada saya semoga di Penawan ini akan lahir generasi-generasi berikutnya yang cukup care dengan kepedulian masyarakat khususnya dalam bidang pengentasan sumber daya manusia. Ya, jadi poinnya memang dari zaman kuliah sudah aktif ya, untuk aktivitas-aktivitas sosial. Dulu kuliah di mana Kang Haji? Saya kuliah di IAIN Sunan Gunung Jati Serang. Sekarang UIN ya. Sekarang jadi Universitas UIN. Islam Negeri sambil minum Kang Haji. Jadi memang tadi kita mendengarkan cerita bahwa dunia sosial ini menjadikan semacam
emang sudah jadi melekat pada dirinya seorang sosok Pak Haji Shihab ya, yang diwariskan oleh kedua orang tuanya, lalu membangun sekolah di kampungnya yang sampai hari ini itu sekolahnya Al-Khairiyah. Jadi dulu kota Cilegon ini membanggakan sekali. Saya dengar misalnya kenapa Krakatau Steel ada di sini, karena SDM kita siap, infrastruktur sekolahnya ada, yaitu Al-Khairiyah. Dan salah satunya yang di Ciwandan, dulu mungkin sekolah tidak segampang dan tidak seramai hari ini. Jadi untuk ada sekolah itu susah, dan salah satunya sekolahan yang Pak Haji Shihab ini sudah rintis gitu ya. Nah, kalau ini kemudian terjun ke politik, apa motivasinya dan dari kapan sebenarnya? Terjun ke politik itu sebetulnya saya terinspirasi oleh, lagi-lagi saya ini adalah orang yang taktim sama orang tua. Dulu almarhum orang tua saya itu juga taktim sama gurunya. Ya, dalam hal ini Kiai Haji Ali Jaya yang saya masih ingat. Saya dulu dipesannya oleh almarhum orang tua saya, kamu harus bisa menjunjung tinggi guru dan anaknya guru. Itu wasiat yang masih tetap terngiang kepada siapa saja, apakah guru silat, apakah guru olahraga, pokoknya yang namanya guru itu harus kamu, termasuk anak dan cucunya. Nah, orang tua saya dulu itu yang saya ingat ikut aktif membantu salah satu partai politik zaman Orde Baru ya. Kebetulan yang beliau bantu sudah dipanggil oleh Allah semuanya, termasuk partai apa dulu kan, Haji? Di partai Golkar dulu. Golkar. Ya. Zamannya almarhum Kiai Haji Fatullah Syamun, zamannya almarhum Kiai Haji Satibi Ali Jaya, ke zamannya Pak Kiai Haji Mansur Muhyiddin. Dan orang tua saya keterkaitan historikalnya adalah sama-sama Jamaah Al-Khairiyah. Karena Jamaah Al-Khairiyah yang diusung, maka orang tua saya lingkis baju untuk menyukseskan anak-anak gurunya yang lagi diberi mandat oleh rakyat untuk diusung sebagai elit partai politik. Disitulah saya belajar, mencoba sedikit menginfiltrasi dalam bahasa ekstrimnya, menyaring bagaimana caranya, dan rupanya apa yang tidak saya sengaja ikut nimbrung-nimbrung itu jadi kesimpulan dalam hati saya. Sehingga pada era reformasi tahun 98, sebelum itu saya gagal di Pilkades, saya pernah nyalon kepala desa ya. Saya gagal tahun 98, tetapi kegagalan itu saya anggap kesuksesan yang tertunda. Maka atas saran dan inisiatif teman-teman waktu itu, termasuk teman saya Bang Haji Udin Saparudin, Ketua MW Kami Banten, Pak Haji Bahri Samsu Arif, senior saya tarik-menarik, akhirnya saya simpulkan saya masuk di Partai Politik Islam Masyumi, pimpinan Bang Abdullah Hemahwa. Dan tahun 98 itulah saya mencoba memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai legislatif Dapil Ciwandan untuk persiapan Kota Cilegon. Masih belum ya, karena saat itu Undang-Undang 15 lagi on proses ya, Depok dengan Cilegon, tapi sudah hampir ketok palu. Maka saat itu saya diposisikan Dapil Ciwandan Citangkil untuk Kota Cilegon. Waktu itu yang Masumi Kabupaten Serang diwakili oleh Kiai Haji Mansur Muhyiddin. Dan alhamdulillah tentu berkat doa dari para guru dan keikhlasan teman-teman yang ikut mendorong dan membantu saya untuk memilih saya, saat itu dengan prediksi yang sangat minor saya pun sendiri, tetapi Allah berkehendak lain, saya terpilih mewakili satu kursi dari Partai Politik Islam Masyumi untuk jadi anggota legislatif di Kota Cilegon. Jadi memang Pak Haji Shihab ini tokoh yang lintas generasi dan mengalami bagaimana membidani lahirnya Kota Cilegon dari kota administratif menjadi kota madya semacam hari ini. Lalu itu dulu motifnya kira-kira apa? Pengen terjun ke politik dari guru ngaji. Dulu pernah jadi ketua Karang Taruna ya, aja? Ya, saya dulu sebelum aktif jadi anggota legislatif, background saya memang organisatoris, Pak Fahmi. Saya dulu jadi ketua AMPI di Kecamatan Ciwandan. Lalu kemudian saya juga jadi ketua Karang Taruna Kota Cilegon. Setelah Pak Fakih? Setelah Pak Haji Sukmayada. Oh, Sukmayada ya. Lalu sampai hari ini juga saya masih menjabat ketua BMPS Kota Cilegon ya.
Saya dulu juga aktif di organisasi musik, ketua PAMI Kota Cilegon. Tetapi tentu motivasi saya terjun ke politik adalah saya ingin bermain di dalam memberikan kebijakan di pemerintahan. Makanya ketika pemilihan wali kota pertama yang regulasinya diberikan pada DPR selaku mandatori rakyat, saat itu memang saya banyak yang meminang.